Nah, pemirsa, kita akan perdalam tema yang sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Kami persilahkan terlebih dahulu Ibu Ina yang akan boleh berdiri, Ibu Ina, dan diajukan pertanyaan. Nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Asep Anam terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ina dari Majelis Taklim Al-Basyariah Bandung. Yang akan saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana trik and tips untuk menghilangkan rasa sombong pada diri kita yang kadang-kadang rasa sombong itu menyelinap dan tanpa kita sadari, padahal kita sudah berusaha ikhlas. Begitu. Itu syaitonir rojim itu kadang-kadang datang ke hati kita gitu. Nah, bagaimana trik and tipsnya menghilangkan seperti itu? Terima Jadi kasih, sebetulnya Ustaz. menurut Ibu Ina tidak ikhlas itu bagian tidak sombong begitu ya Bu ya? Iya, misalnya Oke. gini, Ya. contohnya saja, Ya. kita masuk masjid misalnya Ustaz, Oke. kemudian dengan mata kita melihat kesalahan orang lain gitu ya, Ya, misalnya dalam sholat gitu. Baik. Itu suka ada dalam hati, suka itu salah, nih lihat saya benar. Padahal saya, ya Allah itu salah, ya Allah kenapa saya dalam hati saya ada seperti itu. Baik. Gitu. Nah, bagaimana tips and tripsnya supaya rasa itu tidak ada dalam diri kita. Tips dan trik menghilangkan kesombongan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ina, boleh duduk kembali. Yai Anom boleh dijawab, silakan Yai Anom. Baik. Dalam kitab Hikam ya ada penjelasan. Boleh sambil berdiri Yai Anom? Berdiri. Iya, sambil mendekat ke jamaah. Dalam kitab Hikam dijelaskan bahwa man asbata linafsihi tawaduan fahuwal mutakabbiru haqqo. Barang siapa yang menetapkan dirinya orang tawadu, itu juga merupakan kesombongan yang nyata. Jadi kalau misalnya merasa bahwa saya ini adalah paling ahli dalam ibadah, itu termasuk sombong. Tidak ada orang yang saum sehebat saya. Kalau orang lain mah saumnya cuman Senin Kemis, saya mah Daud. Itu juga sombong. Merasa diri paling tawadu, sombong. Merasa diri paling soleh, sombong. Merasa diri paling cantik, sombong. Dan penyakit-penyakit itu pasti ada pada kita manusia. Sehingga dalam kitab Iqadul Himam dijelaskan, la yakhlu ahadukum bi'aibin aw maradin qalbiyyin illal anbiya alaihimus salatu wassalam. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang terbebas dari penyakit hati. Sombong itu termasuk salah satu penyakit hati. Penyakit hati apa penyakit perut? Hati. Batin. Penyakit hati atau penyakit kulit? Penyakit hati. Kalau penyakit kulit mah gampang ya. Tinggal cari dokter spesialis kulit. Kasih skincare yang bagus. Dioles 3 bulan juga kinclong. Tapi kalau penyakit hati bagaimana mengobatinya gitu kan? Tidak ada obat, la dawa'a wala kaifiyata litordiha. Tidak ada obat, tidak ada cara untuk mengobatinya. Illa bimudawamati dzikri sirron wa jahron. Kecuali dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah, baik sir ataupun jahar. Sir itu zikir yang bagaimana? Zikir yang tersembunyi, yang hanya ada di dalam hati, yang perintahnya ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan mulut kita. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha,
Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya juga tidak ada yang paling kaya kecuali, tidak ada yang paling hebat kecuali, tidak ada yang paling besar kecuali, tidak ada yang segala-galanya kecuali hanya. Dan juga kita sadari bahwa segala apa yang kita miliki itu semuanya hanya pemberian dari Allah, hanya titipan dari. Belajarlah sekali-kali kita ke tukang parkir. Tukang parkir, begitu ada mobil bagus-bagus masuk ke halaman parkirnya, kira-kira menyombongkan diri enggak? Enggak. Begitu mobilnya hilang, balik lagi ke tempat asalnya, tidak ada di parkiran, sakit hati enggak? Kenapa? Karena tukang parkir tahu diri bahwa itu mobilnya hanya. Terima kasih, gitu. Baik, terima kasih Yai Asep Anam yang telah memberikan jawabannya.